Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat aplikasi perpustakaan ya, menggunakan bahasa pemrograman C++ ya, dengan Visual Studio Code ya untuk text editornya ya. Nah, sistem perpustakaan ini nanti datanya ya itu akan disimpan ke dalam satu buah file ya, yaitu namanya file perpustakaan .txt ya. Jadi nanti ketika kita membuat sebuah aplikasi ini ya, nanti secara otomatis akan dibuatkan satu file yang berfungsi untuk menyimpan data yang kita input ya, atau yang kita jalankan dari aplikasi Visual Studio Code ini atau dari bahasa pemrograman C++ gitu ya. Oke, kita mulai ya. Ini kita sudah aktif Visual Studio Code-nya. Lalu kita klik file ya, new file, kita ketik create ya, create new file, kita klik aja. Nah, saya kasih nama perpustakaan ya, .cpp ya, perpustakaan ya, saya tambahin file gitu ya, .cpp gitu ya. Ya, namanya perpustakaan. Kalau enggak ini karena memang sudah ada, kita timpa aja nggak apa-apa ya, perpustakaan .cpp ya, .cpp ya, ini sudah ada, kita timpa aja ya, saya buang. Nah, saya sudah siapkan di sini codingnya ya, kita copy dulu ya. Oke, kita masukkan ke Visual Studio Code-nya ya, kita bahas ya. Yang pertama adalah di sini ada ini namanya pustaka ya, include ini ada pustaka ya. Setiap pustaka ini punya fungsi masing-masing ya, termasuk salah satunya kita menggunakan pustaka vektor ini ya, yang berfungsi untuk menampung data kita ke dalam sebuah file gitu ya. Lalu di sini ada struktur ya. Struktur ini adalah nama strukturnya itu adalah buku yang menampung file-filenya ya, atau parameternya. Nanti ada kode, ada judul, ada pengarang ya. Ini menggunakan tipe datanya string ya. Sementara tahun dan stok ya, ini menggunakan int ya. Nah, adapun mengenai strukturnya kenapa hanya 5 ya, ini hanya sebagai contoh. Jadi nanti Anda bisa melengkapi ya, disesuaikan dengan kebutuhan bahwa alur perpustakaan seperti apa ya. Karena kalau saya buat ini strukturnya terlalu banyak, maka memang akan terlalu panjang durasinya ya, sehingga nanti Anda bisa membuat sendiri ya, dari contoh ini bisa dikembangkan terus ya. Nanti source code-nya saya taruh di deskripsi ya, kira-kira ini tinggal bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Lalu yang berikutnya ini adalah tentang file ya. Nah, filenya itu adalah menggunakan vektor buku ya. Load datanya consign string ya, dan file nih. Di sini ada file ada buku ya, sini ya. Vektor buku yang tadi ini ya, buku ya. Nah, di sini daftar ifstream file name ya. Terus menggunakan while di sini ya, yaitu mendeskripsikan tentang struktur-struktur tadi ya di sini ya, tentang string tahun, string stok ya, terus juga apa namanya, buku gitu ya, buku yang ini ya. Lalu di sini tentang file-filenya ya, menggunakan getlin ya, kode, judul, pengarang, tahun ya, dan stok. Nah, di sini tahun dan stok ya, karena ini tipe datanya apa namanya, integer, maka dia menggunakan stoy dan menggunakan stoy ya untuk tahun dan stok ya. Nah, lalu ditutup ya, ini terkait tentang keterangan tentang file ya. Lalu di sini ada lagi yang namanya proses penyimpanan data ya. Jadi simpan datanya ya menggunakan vektor buku ini tadi ya. Nah, di sini disimpan datanya ya. Nah, ini yang dimasukkan kode, judul, pengarang, tahun, dan stok ya. Jadi ini disimpan 5 file ini ya.
Jadi ketika nanti selesai datanya disimpan, maka ini yang diproses gitu ya. Lalu untuk tambah buku ya, di sini proses penambahan ya. Jadi ini untuk menampilkan sekaligus menambahkan atau kita ketik di dalam screen ya, monitor. Nah ini ada kode ya, judul buku ya, ada pengarang, ada tahun dan stok ya. Ini menggunakan B ya di sini ya, parameternya buku B ya. Nah ini nanti yang dimasukkan kode buku, judul buku, pengarang, tahun terbit dan stoknya berapa ya. Kalau berhasil maka berhasil ditambahkan ya. Kalau tidak mungkin nanti akan di sini ya, proses penambahannya diam di sini ya gitu. Lalu menampilkan ya atau display ya. Ini display, yang di display ini di sini menggunakan for ya. Kode, judul, pengarang dan tahun, dia akan melebar ke bawah ya gitu ya. Jadi ini nanti sistem display atau penampilan buku yang sudah diinput dari kolom ini ya, dari kolom tambah buku. Lalu untuk pencarian di sini, perintah untuk pencarian ya, ini mencari berdasarkan kode ya. Jadi kodenya dulu diketik, ketika kodenya ada maka dia akan memasukkan atau mengambil data-data yang ada di dalam file tadi ya, dikeluarkan ya, dia akan keluar. Tapi kalau misalkan tidak ditemukan maka dia akan mengeluarkan notifikasi buku tidak ditemukan gitu ya. Lalu ini ada perintah untuk hapus buku ya, berdasarkan kode. Jadi kita tampilkan dulu kodenya. Dia ketika tampil dia akan menanyakan kodenya berapa. Ketika kita masukkan ya, ketika bukunya itu ada maka dia langsung di delete ya, dihapus ya. Kalau tidak ada maka dia akan mengeluarkan notifikasi buku tidak ditemukan ya. Dan berikutnya adalah perintah untuk membuat file nih di sini ya, dengan menggunakan file perpustakaan ya, vektor buku ya. Ini untuk datanya menggunakan file namanya file perpustakaan. Lalu berikutnya adalah pilihan ya, menggunakan suite ya, cache ya. Di sini ini tampilannya di depan layar ya, dengan menggunakan parameter pilihan ya, dengan tipe datanya integer ya. Nah ini suite-nya menggunakan pilihan di sini ya. Jadi di sini adalah sistem informasi perpustakaan. Nah kalau kita pilih satu maka yang ini tambah buku, maka dia masuk ke perintah tambah buku di sini paling atas. Nah ke sini ya, ketika kita memilih satu. Tapi ketika kita misalkan memilih dua ya, tampil buku, maka dia akan masuk ke perintah di sini tampil buku ya, dan seterusnya sampai ke 5 ini ya. Nah ini adalah tampilan untuk menampilkan menu pilihan ya, dengan menggunakan cache ya. Nah di sini cache-nya itu cache 1 pilih 1, cache 2 pilih 2 dan sampai 5. Nah kalau 5 ini adalah save data ya, file daftar. Jadi ini nomor 5 ini kita memilih untuk memasukkan data yang kita ketik ya di dalam menu tambah buku tadi gitu ya. Disimpan ya, lalu keluar dari program ya, kira-kira gitu. Pilih kalau misalkan tidak ada pilihan dari 1 sampai 5 ya, artinya kita milih 6, 7 dan seterusnya, maka dia akan menampilkan notifikasi pilihan tidak valid gitu ya, kira-kira gitu. Nah ketika milih 5 dia while, saya akan balik lagi ke atas gitu ya, atau ke menu sini nih, ke menu pilihan ya, kira-kira gitu. Lalu setelah itu selesai ya, return, dikembalikan ke 0 dan selesai. Nah ini adalah contoh coding untuk membuat sistem perpustakaan ya, dengan menggunakan file txt, yaitu file perpustakaan.txt dengan 5 file ya. Nanti silahkan Anda kembangkan lagi ya. Kira-kira ini yang bisa saya buat. Nah sekarang kita coba simpan ya filenya, save ya. Setelah disimpan kita compile ya, kita lihat hasilnya. Nah ini sistem informasi perpustakaan. Nah saya akan coba kembali ke CMD ya, karena kalau di sini terlalu sempit ya, kita ke sini. Nah ya, di CMD ini kita ketik aja perpustakaan ya, kita compile tadi namanya perpustakaan.cpp, berarti di sini kita ketik aja perpustakaan.
enter ya. Nah ini udah keluar ya. Kita coba tambah buku ya, satu, misalkan kode bukunya 112. Ini buku komputer ya, pemrograman C++ ya. Pengarangnya Anwar Ibrahim misalkan ya. Tahun terbit 2025 ya. Stok buku 10 ya. Nah ini ketika kita enter dari sini, ini buku disimpan, maka ini harusnya ada satu ya, satu file. Coba kita cek ya. Kita buka, saya naruhnya di C ya, di user home. Nah di sini ada perpustakaan nih ya. Kita lihat di bawah perpustakaan. Nah ini ada perpustakaan nih ya. Nah perpustakaan ini ada filenya ya, programnya hasil compile, ada perpustakaannya. Nah ini yang file txt nya di mana nih ya, file txt perpustakaan. Oh mungkin ini karena belum selesai ya, jadi ini filenya belum mengenerate karena masih berproses ini ya. Nanti ketika kita sudah selesai ya, keluar, maka dia akan dibuatkan gitu ya. Nah sekarang kita tes aja dulu programnya ya, kita ketik 2 sini ya. Nah ini akan kelihatan bukunya ya. Mungkin saya tambahkan lagi ya, pilih satu lagi ya, itu kode bukunya 112 ya. Nama bukunya Belajar Agama Islam dengan Baik dan Benar, itu ya. Pengarangnya Ahmad Niza MAG ya, MAG ya. Terus tahunnya 2025 ya. Stoknya ada 10 atau 15 gitu ya. Sudah masuk datanya, kita cek lagi, tambah lagi satu lagi ya. Bukunya 113 ya. Judulnya adalah pemrograman Python ya dengan VS Code ya, itu ya. Pengarangnya Dadang Armiza ya, Eskom, itu ya. Tahun terbit 2025 ya. Stok bukunya ada 20. Nah kita lihat ya hasilnya ya, ketik 2 ya. Nah maka ini bukunya udah ada nih, ada 3 ya. Kalau kita tambahkan lagi satu misalkan ya, 114 ya, judulnya adalah bahasa pemrograman C++ dengan VS Code ya, gitu ya. Pengarangnya Ahyar Mkom gitu ya. Tahun terbit 2025. Stoknya ada 10 ya. Nah kita cek lagi ya, 2 ya. Nah ini udah jadi 4 ya, bukunya sudah ada 4 gitu ya. Lalu kalau kita cari ya, milih 3 ya, kita ketik misalkan 114, enter, maka dia akan keluar nih, buku ditemukan ya. Oke, lalu kalau mau menghapus buku yang 4 ini ya, kita coba hapus 4 ya. Nah masukkan kode buku 114. Nah buku yang akan hapus 114, buku berhasil dihapus, berarti ini tinggal 3 lagi ya. Kita klik 2 ya. Nah ini bukunya 3 ya, kira-kira seperti itu. Jadi ini aplikasinya sudah sesuai sempurna ya. Nah sekarang kita keluar ya, karena ketika keluar dia akan menyimpan file ya, file perpustakaan. Kita klik di sini 5 ya, keluar. Nah data disimpan ya, keluar dari program. Nah, kita lihat, nah di sini sudah nongol file txt, kita lihat nih. Nah ada 3 buku ya, mestinya kita open di sini menggunakan notepad. Nah ini bukunya ada 3 ya, kira-kira seperti ini ya. Nah gitu ya. Oke, ini yang bisa saya sajikan pada pertemuan kali ini ya, terkait bahasa pemrograman C++
C++ ya. Studi kasusnya adalah aplikasi perpustakaan ya. Jadi nanti Anda bisa tambahkan lagi disesuaikan dengan kebutuhannya. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.